Bayangkan malam paling sunyi di kutub utara. Laut membeku, angin tak bersuara. Tapi jauh, di bawah permukaan, di kedalaman ribuan meter, ada sesuatu yang bergerak perlahan. Sesuatu yang tidak terlihat, tidak terdengar, namun membawa daya hancur setara dengan kiamat. Namanya Khabarovsk. Diluncurkan secara diam-diam pada 1 November 2025 di galangan kapal Sevmash, Severodvinsk. Kapal ini menjadi pusat perhatian dunia intelijen. Tak ada upacara besar, tak ada media yang diundang, hanya laporan singkat dari Kementerian Pertahanan Rusia dan beberapa foto buram yang bocor ke publik. Namun, bagi pengamat militer, itu sudah cukup untuk memahami satu hal. Era baru telah dimulai di laut dalam. Khabarovsk bukan sekadar kapal selam nuklir biasa. Ia adalah kapal selam dari proyek rahasia bernomor 09851, dijuluki kapal selam Armageddon. Sebab misinya bukan meluncurkan rudal balistik antar benua seperti Borei atau memburu kapal musuh seperti Yasen. Misi Khabarovsk jauh lebih sunyi dan jauh lebih mengerikan. Di dalam perut baja Khabarovsk tersembunyi beberapa torpedo raksasa yang dunia belum pernah lihat sebelumnya. Namanya Poseidon atau dalam kode NATO disebut Status 6. Torpedo ini bukan sekadar senjata, tapi mesin kiamat. Torpedo bertenaga nuklir dengan panjang hampir 24 meter, berat 100 ton, dan reaktor mini di dalamnya yang membuatnya bisa berlayar ribuan kilometer tanpa henti. Kecepatannya mencapai 200 km per jam di bawah laut, sesuatu yang hampir mustahil bagi sistem pertahanan manapun untuk mengejarnya. Poseidon bisa membawa hulu ledak nuklir sekuat 2 megaton hingga 100 megaton, cukup untuk menciptakan gelombang tsunami radioaktif setinggi 300 meter yang bisa menyapu seluruh garis pantai dan mengubah kota menjadi gurun bercahaya. Dan inilah yang membuat Khabarovsk begitu berbahaya. Ia bisa membawa 6 unit Poseidon sekaligus. Artinya, satu kapal ini bisa menenggelamkan 6 negara pantai besar dalam satu misi. Satu kapal, 6 senjata pemusnah dunia. Satu kapal cukup untuk menghapus Amerika Serikat dari peta. Khabarovsk digerakkan oleh reaktor nuklir generasi terbaru Rusia, OK-650V atau turunannya, dengan sistem propulsi pump jet yang sangat tenang. Bunyi baling-baling hampir tak terdeteksi oleh sonar pasif NATO. Lambungnya dilapisi anechoic tiles, bahan penyerap gelombang suara, yang membuat pantulan sonar seperti memantul di dinding kosong. Ia bisa menyelam di kedalaman lebih dari 500 meter dan bertahan lebih dari 100 hari tanpa perlu muncul ke permukaan. Dengan kata lain, ia bisa menghilang dari dunia, namun tetap ada. Sistem sensor bawah lautnya memindai ribuan kilometer persegi. Sonarnya bukan sekadar pendengar, tapi otak yang menghubungkan kapal ini dengan jaringan sensor bawah laut Rusia lainnya, termasuk drone laut, buoy intelijen, dan sistem Poseidon itu sendiri. Jika Borei adalah pembawa rudal, maka Khabarovsk adalah komando bawah laut. Khabarovsk diyakini dilengkapi AI navigasi bawah laut yang mampu mengatur pola patroli, mendeteksi zona bahaya, dan bahkan melakukan peluncuran otomatis Poseidon berdasarkan sinyal perintah strategis. Artinya, bahkan jika komunikasi dengan markas Rusia terputus, kapal ini masih bisa menjalankan misi nuklir secara mandiri. Bayangkan sebuah mesin pembunuh yang bisa memutuskan sendiri kapan ia akan membalas serangan. Para analis barat menyebut sistem ini dead hand bawah laut, versi laut dari sistem pertahanan otomatis nuklir Rusia yang dikenal sebagai perimeter. Jika Rusia diserang dan kehilangan kontak dengan markas pusat, maka sistem bawah laut seperti Khabarovsk dan Poseidon akan meluncur sendiri, membalas dengan kehancuran total.
Rusia kini memperkenalkan konsep baru dalam strategi militernya, deterrence from the abyss atau penangkalan dari laut terdalam. Selama ini, dunia hanya mengenal pencegahan nuklir dari darat, ICBM, atau udara, pembom strategis. Tapi Khabarovsk mengubah semua itu. Ia adalah senjata yang tidak bisa dicegah. Ia bisa berada di mana saja, di bawah es Arktik, di Samudra Pasifik, atau bahkan di dekat perairan musuh, tanpa ada satupun yang menyadarinya. Saat dunia sibuk dengan rudal hipersonik dan drone tempur, Rusia diam-diam menyiapkan hantu laut yang tak terlihat radar. Inilah bentuk penangkalan masa depan. Senjata yang tidak perlu diingatkan keberadaannya, tapi cukup dengan rumor bahwa ia ada. Dunia sudah ketakutan. Khabarovsk adalah kapal selam paling rahasia Rusia setelah Borei A. Hampir semua informasinya dikunci dari publik. Tidak ada video resmi peluncuran, tidak ada tur awak, tidak ada laporan teknis. Semuanya hanya potongan citra satelit, bocoran anonim, dan dugaan dari analis pertahanan. Namun, satu hal pasti, kapal ini sudah diluncurkan dan kini sedang menjalani uji laut rahasia di Laut Putih dan perairan Arktik. Beberapa laporan menyebut kapal ini akan ditempatkan di armada utara Rusia dengan markas di Gadzhievo, pangkalan yang sama yang menampung kapal selam strategis Borei dan Typhoon dulu. Dari sana, ia bisa masuk ke Samudra Arktik, menghilang di bawah es, dan siap menunggu perintah yang mungkin tidak akan pernah datang, tapi bisa mengubah sejarah dunia jika terjadi. Khabarovsk bukan hanya kapal selam, ia adalah simbol kebangkitan kekuatan laut Rusia setelah dekade panjang krisis pasca Uni Soviet. Dengan kemampuan membawa Poseidon, kapal ini menandai era baru senjata laut strategis, era di mana perang tidak lagi hanya soal kecepatan rudal, tapi ketenangan dalam kegelapan laut. Para analis barat menjulukinya Doomsday Submarine, sementara media Rusia menyebutnya pembawa Poseidon. Keduanya benar. Kapal ini membawa Poseidon dan bersamanya potensi akhir dunia. Kehadiran Khabarovsk mengubah perhitungan strategis NATO secara drastis. Bagaimana Anda mencegah musuh yang bahkan tak bisa Anda deteksi? Bagaimana Anda menangkis senjata yang meluncur dari laut dalam, bergerak secepat pesawat jet, dan membawa bom nuklir di ujungnya? Sistem anti-submarin paling canggih sekalipun, dari kapal destroyer AS hingga pesawat P-8 Poseidon, tidak punya waktu reaksi yang cukup untuk menghadapi Poseidon. Dengan daya jelajah tak terbatas, torpedo ini bisa diluncurkan dari jarak 10.000 km dan tetap mencapai target. Dunia kini menghadapi paradoks baru. Semakin senyap laut, semakin besar ancamannya.